keluarga Bu Atut yang mana regenerasi juga berjalan di kubu di keluarga mereka, begitu. Nah, lalu posisinya yang kalau kita berbicara Golkar harus berkoalisi dengan Demokrat, pilihan terbaiknya menurut saya hari ini jatuh memang kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yadi Jaya Satika di podcast Banten Hai. Saya kedatangan tamu istimewa, sahabat, teman lama, dan sekarang menjabat sebagai manajer strategi LSI DNGA, Astariyadi Kurniawan, atau saya manggilnya Ari. Assalamualaikum, Ri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah, lama ketemu ya. Iya, Lama ketemu, kita sering diskusi banyak hal lah, terutama soal politik. Dan kalau saya ngobrol sama Ari memang kebanyakan soal politik, makanya diundang hari ini kita bahas soal politik. Ri, memang kalau bicara hitungan hari masih panjang gitu ya, Pilgub Banten masih ada pileg di mukanya begitu. Tapi kalau kita bicara tentang politik, tentu bukan, tentu prosesnya tidak butuh 1 hari, 1 bulan, 3 bulan kan. Dan hari per hari ini sudah ramai, kan, entah itu kandidat, entah itu apa namanya, langkah parpol gitu ya, mengikuti konstelasi nasional pastinya. Dan kita tahu bahwa Banten daerah yang cukup seksi soal politik karena berdampingan dengan Jakarta kalau kita lihat sebelumnya. Nah, kalau Ari melihat bahwa seperti apa nih ya peta Pilgub Banten di 2024 kalau dalam kacamata Ari sebagai peneliti. Wah, berat ya? Ya, pertanyaannya langsung uppercut ya. Itu lah. Ya, terima kasih Ayadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kakak saya tercinta, Ayadi. Ini saya satu kehormatan diundang khusus oleh bantenhai.com gitu ya. Nah, ini biasanya saya hadir di rumah sebelumnya, tapi memang kalau kata Rasulullah itu hijrah itu menjadi lebih baik begitu kalau orang yang sukses hijrah gitu ya. Nah, kakak saya terbaik ini sekarang sudah hijrah dan sudah punya rumah baru yang insya Allah menjadi rumah bersama buat media di kabupaten di kota Serang maupun di provinsi Banten. Amin. Saya manggil AA karena memang ini sudah seperti keluarga sendiri. Maksud Ari mau menampakkan usia saya. Saya diizin saya berbicara masalah politik di di provinsi Banten. Kaitannya dengan Pilgub. Nah, ketika kita berbicara Pilgub di provinsi Banten memang banyak terjadi dinamika pastinya begitu. Nah, artinya kandidat-kandidat yang bermunculan pun tidak bisa dipisahkan berbicara masalah daerah dan karakteristik gitu. Nah, artinya dari pertama Banten ini pisah dari provinsi Jawa Barat, memang kan muncul gitu ya, muncul seolah-olah kira-kira begitu yang menjadi pimpinan di kota atau di provinsi Banten ini itu harus mewakili masyarakat yang kalau bisa dibilang artinya wilayah yang betul-betul menjadi wilayah penyangga Jakarta itu ada Banten Raya begitu ya. Nah, dari sana harus muncul satu tokoh yang memang mewakili aspirasi masyarakat di Banten Raya. Yang kedua memang harus muncul juga perpaduan satu tokoh yang ada di 5 kabupaten kota yang ada di wilayah Serang dan sekitarnya. Nah, Tangerang Raya maksudnya. Tangerang Raya di sebelah. Nah, di sini itu sebutannya apa kira-kira? Ya bisa barat timur sih. Nah, barat timur ya. Berarti di sini adalah wilayah barat, lalu di wilayah Tangerang Raya itu timur. Nah, 5 kabupaten kota di wilayah timur ini. Nah, itu harus memang harus muncul satu tokoh yang mana perpaduannya harus mengawinkan 2 wilayah timur dan barat ini. Nah, jadi kalau kita berbicara secara penelitian begitu, berbicara hasil survei secara ilmiah begitu, tetap provinsi Banten sepertinya sampai dengan pemilu Kada 2024 itu harus mengakomodir tokoh dari timur dan tokoh dari barat. Posisinya begitu lah. Gitu. Dan kalau kita lihat
bahwa Banten ada pusaran apa sebutnya lokal wisdom gitu ya, kekuatan tokoh lokal gitu ya. Dan kalau menurut Ari bahwa itu memang masih berlaku di Banten soal bagaimana kekuatan tokoh lokal di Banten. Dan kalau sekarang Ari melihatnya ada berapa kekuatan untuk menuju Pilgub Banten 2024? Nah, memang jika berbicara LSI sendiri begitu, dari pertama pesta demokrasi terkait Pilgub masalah Provinsi Banten, LSI itu terlibat benar dalam proses penelitian, baik dalam proses pendampingan kandidat begitu. Tapi saya tidak sebutkan pendampingan kandidatnya begitu. Nah, tetapi berbicara Provinsi Banten, memang sampai hari ini, mungkin akan sampai 2024 begitu, ada kalau bahasa Ayadi tadi local wisdom begitu ya. Ada 3 tokoh memang, 3 tokoh yang memang terus melahirkan regenerasinya sampai dengan hari ini, yang memang tidak bisa dipisahkan dalam proses demokrasi, yaitu pemilihan gubernur yang ada di Provinsi Banten. Nah, mungkin saya sebut tapi tidak berdasarkan urutan begitu ya begitu, tidak, artinya saya sebutkan pertama bukan menunjukkan bahwa paling kuat kira-kira begitu, tapi ada 3 lah, ada 3 keluarga besar yang menurut saya ketika kita berbicara 2024 ini akan menjadi penentu begitu. Yang pertama mungkin saya sebutkan keluarga Rau begitu. Keluarga mantan Gubernur Banten Bu Atut ya. Betul. Nah, keluarga Bu Atut yang mana regenerasi juga berjalan di kubu, di keluarga mereka begitu. Nah, lalu posisinya ada keluarga Pak Jayabaya, keluarga besar Jayabaya, di Lebak ya gitu loh. Lalu ada keluarga Pak Dinayati Natakusuma. Pandeglang. Di Pandeglang. Nah, menurut saya 3 keluarga besar ini bisa menjadi penentu, dan ketika ini berkolaborasi, ini akan menjadi satu pasangan yang dahsyat. Tinggal bagaimana menentukan representasi wilayah, siapa tokoh yang akan dimunculkan. Karena tidak bisa kasarnya, ini kan 3 tokoh ini kan muncul dari wilayah bersamaan ya. Betul. Begitu loh. Artinya ada di wilayah timur ya, gitu loh. Nah, artinya ada di wilayah timur. Nah, sementara wilayah Tananggarang nggak ada. Nah, tapi ketika ini bisa berkolaborasi, menurut saya ini akan sangat dahsyat. Nah, menarik nih pernyataan Ari. Kalau kita lihat soal geografis politik ya, barat dan timur. Kalau kita lihat di timur begitu ya, sudah muncul. Dan menariknya adalah dari Partai Golkar, yaitu Bu Airin ya. Kita tahu Bu Airin adalah mantan wali kota Tangsel 2 periode yang dimunculkan oleh Golkar. Dan kalau kita bicara Golkar, kita kembali ke belakang ke Pilgub sebelumnya, ini kan rekan koalisinya adalah Demokrat. Iya, betul. Dan kita tahu kalau bicara Demokrat identik dengan ITI. Oke. ITI. Nah, apakah kemudian Airin yang perempuan dan ITI yang perempuan ketika dipaketkan, banyak yang melihat bahwa bukan tidak ideal lah kalau perempuan dengan perempuan bahkan mungkin bisa perdebatannya panjang, siapa yang menjadi gubernur, siapa cagup, siapa yang cawagup gitu ya. Lalu muncul beberapa opsi nama-nama di Demokrat. Dan kalau kita lihat banyak lah, mulai dari Pak Arief gitu ya, ada yang muda Rizky Natakusuma, lalu ada mungkin di Kota Serang ada Nuraini. Ari melihatnya seperti apa tuh? Ya, ini menarik ini statement Ayadi ini. Di Ayadi ini cocoknya jadi pengamat politik. Pengamat politik di Banten. Nah, tadi ini kita bicara kaitannya dengan satu nama yang tadi Ayadi sebutkan, ada mantan wali kota Tangerang Selatan 2 periode, ada Bu Airin, di mana memang tadi saya sepanjang perjalanan dari Jakarta menuju ke Banten High ini ya, ke Banten High, dan kita coba keluar tadi hampir di itu terbang ke mana gitu. Nah, kita tuh sepanjang jalan tuh ngeliatin banyak sekali tuh atribut ruang publiknya Bu Airin. Nah, saya kira tuh merupakan satu bukan satu kode, tapi mungkin itu adalah satu justifikasi yang memang dari awal Bu Airin mendeklarasikan diri bahwa memang satu-satunya mungkin yang akan dimajukan oleh Partai Golkar adalah Bu Airin gitu loh. Nah, mungkin beberapa
orang, pengamat politik, baik pun politisi di Banten, memprediksi bahwa, wah ini kenapa Bu Airin dimunculkan? Kenapa yang tadinya, kenapa tidak wakil gubernur nih, yang tadinya Andika mendampingi, maksudnya. betul, kenapa tidak Pak Andika yang dimajukan? Nah, tapi ini menurut saya, tadi saya sebutkan kembali lagi ketiga keluarga besar tadi ya, ini merupakan keputusan yang menurut saya secara apa namanya berbicara dari LSI lah kira-kira begitu ya, melihat bahwa ini merupakan keputusan sangat luar biasa begitu. Cukup mengejutkan lah ya. Ini cukup mengejutkan dan sangat luar biasa menurut saya begitu. Nah, di mana Bu Airin ini merupakan satu tokoh yang bisa dibilang tokoh ya, yang berasal dari wilayah timur, dari Tangerang Raya gitu. Ya, penyebutan bahwa timur dan barat mohon dimalumin karena memang ya. apa namanya saya pendatang di sini ya gitu lah. Nah, ternyata wilayah timur itu ada Tangerang Raya gitu timur ya. ya. Nah, oke. Di mana ini merupakan satu keterwakilan. Nah, satu keterwakilan yang memang harus dilengkapi oleh pasangan wakil. Ketika Bu Airin ataupun Golkar mampu memutuskan, menentukan siapa wakil paling tepat, maka menurut saya pertarungan ini akan sangat mudah dilalui oleh Partai Golkar nantinya, oleh Bu Airin. Nah, tadi Ayadi sebutkan muncul 3 nama, artinya kalau kita melihat koalisi di 2019 ada Demokrat gitu ya. Nah, di mana Demokrat sekarang Banten dinahkodai oleh Bupati Lebak, Bu Iti begitu. Nah, tetapi ini kan memang kalau kita berbicara perpaduan, nah berbicara perpaduan memang ini adalah perpaduan daerahnya sudah. Timur dan barat masuk gitu loh. Nah, tetapi Banten ini tidak bisa dipisahkan. Kalau saya ibaratkan wilayah Banten itu seperti serambi Mekahnya wilayah Jawa. Oh ya. Nah, jadi religiusnya tinggi begitu, terutama wilayah barat ini ya. Ini kan tingkat religiusnya tinggi begitu ya, di mana ulama-ulama banyak dimintai pendapat terkait masalah pandangan-pandangan kehidupan sosial sehari-hari. Nah, artinya kalau saya berbicara Bu Iti, kira-kira mendampingi Bu Airin, secara gender memang bukan pilihan tepat, begitu. Nah, lalu secara kewilayahan sudah, gitu loh. Nah, lalu berbicara wilayah penentu. Nah, karena Bu Airin sudah muncul dari keluarga Rangu, begitu, menurut saya kalau berbicara secara grassroots, artinya perolehan suara dan lain-lain, saya melihat bahwa Kota Serang selesai. Kabupaten Serang selesai. Kabupaten Serang artinya masih dipimpin oleh keluarga Rau juga, begitu, di mana nanti saya dengar juga informasi tadinya kabar angin kira-kira akan terus tampuk kepemimpinan juga mungkin akan jatuh lagi kepada keluarga Rau, tapi kita lihat bahwa akan terjadi pertarungan begitu. Nah, menurut saya berbicara keterwakilan di Kabupaten Serang, menurut saya Bu Airin akan dapat captive pemilih di sana begitu. Nah, pilihan berikutnya adalah berasal dari Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak begitu. Nah, tetapi menurut saya Kabupaten Cilegon dengan Kota Serang ini merupakan Kota Cilegon dengan Kota Serang itu merupakan wilayah yang heterogen sekali begitu. Artinya kalau kita lihat, kita berbicara ya, artinya kekuatan yang sudah dibangun lah kira-kira. Ada satu keluarga besar di Cilegon, ada satu keluarga juga yang tadi besar saya sebutkan di Kota Serang gitu ya. Artinya kekuatan yang sudah dibangun selama ini itu kan mampu dipatahkan gitu. Muncul kandidat-kandidat yang memang kira-kira keinginan rakyat gitu, mengharapkan perubahan, pemimpin baru gitu ya. Nah, ini yang saya melihat bahwa Kota Serang dan Kota Cilegon, artinya siapa kandidat yang paling mampu menawarkan solusi program untuk perubahan Banten, nah di situ akan berpotensi menjadi pemenang gitu. Berikutnya ada dua wilayah yang menurut saya sangat luar biasa gitu ya, di mana dua wilayah ini dikuasai oleh dua keluarga besar gitu. Yang satu ada keluarga Pak Jayabaya, keluarga Jayabaya ada di Bu Iti di sana di Lebak, lalu di Pandeglang ada keluarga besarnya Pak Dimyati Kusuma begitu. Nah, di mana kalau kita berbicara ini, nah posisinya saya kembali kepada kader Demokrat tadi begitu. Nah, kader Demokrat posisinya memang kalau kita berbicara di Kota Serang, nah Cilegon termasuk Kabupaten Serang, ada kader yang namanya Bu Nuraini yang sekarang anggota DPR RI, yang mana sebelumnya juga berada di DPRD provinsi begitu. Nah, tetapi lagi-lagi Bu Nuraini memang kalau kita berbicara di Serang itu berbicara gender agak sulit kalau misalnya perempuan berpasangan dengan perempuan gitu. Dan ini memang
kita belum pernah temui ya. Hmm. Artinya kepala daerah dengan wakil kepala daerahnya itu sama-sama perempuan itu memang Bahkan di belum dunia ada. juga belum ada kayaknya. Nah, sepertinya di dunia ya, jangankan di Indonesia begitu. Nah, itu dia. Lalu, nah kalau laki-laki dengan laki-laki ini banyak, kan Banyak. kepantasannya begitu gitu loh. Tetapi sekarang Banten ini menurut saya butuh pemimpin yang visioner gitu ya, mengangkat dari keterpurukan begitu, di mana saya melihat, saya bukan menyatakan bahwa tadi Ayadi menyebutkan ada Pak Arif di Kota Tangerang, beliau sangat luar biasa bekerja di Kota Tangerang. Bu Airin juga seorang wanita yang visioner, menurut saya mampu membawa Tangerang Selatan begitu menjadi wilayah penyangga yang benar-benar hampir setara dengan DKI, kira-kira begitulah gitu. Nah, artinya kalau kita bicara Pak Arif, ini berbicara wilayah yang sama dengan Bu Airin. Satu, ya. Nah, satu ceruk. Satu ceruk. Nah, satu ceruk di mana kalau kita berbicara potensi suara, nah mereka akan beririsan, berasal dari wilayah yang sama. Nah, menurut saya, dari pengamatan saya, kira-kira begitu, sepertinya harus bukan dilupakan, tetapi ketika ada pilihan, maka saya bilang wali kota Tangerang mungkin bukan pilihan utama. Kalau kita berbicara potensi suara bagaimana untuk menang begitu. Nah, pilihannya satu-satunya kandidat yang kalau kita berbicara Golkar harus berkoalisi dengan Demokrat, pilihan terbaiknya menurut saya hari ini jatuh memang kepada Rizky Natakusuma begitu. Nah, Rizky ini Mas Rizky ini saya tahu mungkin ini perpolitikan pertamanya. Saya di 2019 ya. 2019 ya, saya sempat baca dan menurut saya ini anak muda yang begitu muncul mengalahkan petahana, begitu muncul membuat satu kejutan di dunia perpolitikan sebenarnya begitu. Nah, terlepas bahwa beliau maju dari dapil mana, artinya keterwakilan ya, kayak tadi saya berbicara keterwakilan. Nah, beliau mampu dapat kursi di dapil Banten 1 gitu. Nah, menurut saya potensi terbesarnya ada di Mas Rizky begitu. Oh, di sini Ariski ya. Di sini ada Ariski, potensinya ada di beliau. Nah, tinggal bagaimana beliau bisa menjadi satu wakil yang memang diharapkan oleh Bu Airin lah kira-kira kalau kita berbicaranya koalisi antara Golkar dengan Demokrat begitu. Nah, potensinya menurut saya ada di Ariski, di mana beliau tinggal kira-kira bagaimana memantapkan suara beliau di Banten 1 begitu. Lalu coba melakukan operasi yang tadi saya bilang, kalau kita berbagi wilayah, Bu Airin kasarnya kira-kira wilayah Kabupaten Serang serahkan dengan Bu Airin dan keluarga. Nah, tinggal bagaimana Ariski itu mengelola Kota Serang dengan Kota Cilegon sehingga bisa menjadi lumbung dari suara kedua kandidat ini. Jadi kalau kita konteksnya adalah kalau misalnya Golkar kembali berkoalisi dengan Demokrat lagi, maka Rizky punya peluang dalam hitung-hitungan kertas begitu, gitu ya. Kalau gitu. Nah, kan tadi Ari bilang bahwa Banten dipengaruhi oleh kekuatan tokoh lokal yang Ari gambarkan ada 3 kekuatan selain Rawu sekarang lewat Bu Airin, kemudian Paneglang kalau kita bicara Demokrat, maka Rizky kita sebut tadi. Bagaimana dengan peluang dengan partai lain? Kita sebut kalau kita bicara kekuatan Pak Jayabaya. Jika itu tidak memungkinkan dan itu adalah bagian dari keluarga Pak Jayabaya, di sana ada nama Hasbi kalau tidak salah. Hasbi Jayabaya yang PDIP. Nah, bagaimana melihat peluang itu juga, Ri? Karena ini juga sebenarnya menarik dalam konteks bahwa posisi Pak Hasbi ini memang, saya manggil Bapak atau Kang ya, tapi saya lebih nyaman pakai Bapak lah kalau Pak Hasbi. Saya coba telusuri juga begitu ya, Pak Hasbi ini mungkin ini periode kedua beliau di DPR RI ya. Nah, di mana memang basis suara masing-masing antara Rizky dengan Pak Hasbi ini memang berada di 2 kabupaten tersebut, tapi masing-masing itu memiliki porsi kekuatan yang memang satu di Pandeglang, satu di Lebak begitu. Nah, artinya memang itu yang saya bilang, ketika memang analisanya adalah ketika memang ketika Golkar mau berkoalisi dengan Demokrat, maka potensinya itu ada di Rizky Natakusuma gitu loh. Nah, tetapi ingat, ini kan politik ini kan dinamis gitu loh. Artinya di mana setiap partai itu pasti ingin memenangkan pertarungan. Nah, ini mungkin dengan munculnya Pak Hasbi ketika memang beliau memutuskan begitu ya maju di Pilgub begitu menjadi wakil gubernur. Nah, ini punya potensi yang sama dengan Mas Rizky, dengan Rizky begitu.
Dimana ini yang harus diwaspadai karena posisinya tinggal ya kayak saya balik tadi, Rizky Pak Hasbi tinggal memantapkan suara di Lebak dan Pandeglang, tinggal bagaimana mengkolek suara dengan baik di kota Serang, di kota Cilegon begitu aja. Nah, tetapi memang lagi-lagi kira-kira begini, ada potensi bahwa pemilu legislatif kalau kita ukur suara caleg begitu ya begitu. Memang kekuatan PDIP itu berada di di partainya. Nah, soal partai ya. Betul, kekuatan PDIP itu kita tidak bisa pungkiri ada di partainya begitu. Memang di mana setiap survei lembaga begitu, tapi kita memang kayak di LSI sendiri memang captive suara PDIP itu ada 20-22% dan itu hampir semua lembaga survei mengeluarkan hasil yang sama di range itu begitu. Tapi kita belum breakdown di Provinsi Banten ada berapa begitu. Nah, ini lagi-lagi kalau kita misalnya bandingkan kira-kira begini, berarti Pak Hasbi punya potensi lebih besar dong, karena PDIP juga menempati urutan yang baik di perolehan di Banten 2 secara pileg begitu. Nah, tapi ingat bahwa kekuatan PDIP ada di partainya, di mana dengan tidak mengurangi rasa hormat, posisi caleg PDIP di Banten 1 kan memang rata-rata artinya suaranya di bawah dibandingkan caleg-caleg terpilih lain begitu. Nah, artinya dalam pemilu kada personality dari kandidat atau personal kandidat itu lebih menentukan dibandingkan partai apa yang mendukung begitu. Nah, jadi memang kalau berbicara idealnya ya memang ada di dua orang ini, tetapi tinggal bagaimana Golkar memutuskan terutama Bu Airin begitu ya. Nah, artinya potensinya ada di mana. Dan ini dua orang ini memiliki kesempatan yang sama. Tinggal siapa yang lebih dulu lebih siap ya. Nah, pertama lebih siap, kedua memang lebih dulu ya, lebih dulu memantapkan langkah gitu loh. Nah, ini menjadi penentu di Pilgub Banten nantinya gitu. Nah, menariknya bahwa katakan ketika bicara tentang siapa yang pantas jadi wakilnya Bu Airin begitu ya. Kalau lihat opsinya adalah ada Rizky dan Hasbi Jayabaya, yang menariknya bahwa dari keluarga Rizky dan Hasbi ini juga berwarna. Tentu selain kakaknya Bu Iti Demokrat, Hasbinya sendiri adalah PDIP lewat bapaknya. Iya, benar. Yang menarik juga Rizky Demokrat, tapi keluarganya juga kan kayak Pak Dimyati PKS. Itu menjadi bagian dari apa namanya tuh yang bisa saling mengait gitu ya. Dan itu apa ya? Itu menjadi komplit tersendiri, persoalan tersendiri gitu loh. Memang yang paling ini kita berbicara fair, tidak berpihak ke siapapun begitu ya begitu. Memang kesulitan terbesar adalah ketika memang ada satu calon gubernur mengambil Pak Hasbi sebagai wakil gubernur gitu, di mana beliau pada PDIP, lalu Demokrat mencalonkan kandidat lain. Nah, ini kan dilema besar buat Bu Iti sebagai ketua partai di Provinsi Banten ya begitu. Nah, tetapi lagi-lagi pasti pertarungan ini tidak mungkin muncul hanya satu pasang calon begitu. Saya meyakini akan muncul dua pasangan calon begitu. Kalau kita mengkaji kan bisa saja kira-kira begini ya gitu. Akan muncul kemungkinan juga calon gubernur, tapi saya belum melihat ada potensi calon gubernur yang muncul dari wilayah barat 5 kabupaten kota ini. Saya melihat potensi calon gubernur muncul itu lebih banyak dari wilayah timur. Nah, apakah mungkin nanti Pak Rano Karno akan juga maju? Kira-kira begitu. Lalu ada nanti nama Pak Arif, lalu ada nama mantan gubernur Pak Wahidin Halim begitu. Ya mudah-mudahan apakah yang saya dengar juga akan maju pileg nantinya kira-kira begitu. Nah, ini kan punya potensi yang sama gitu lah. Artinya, tapi kalau kita mengkalkulasi secara hitung-hitungan kira-kira anggaplah Pak Rano maju dengan PDIP-nya di sana. Nah, pilihan Pak Rano kan juga tidak mungkin lagi wakil dari PDIP di sini. Gitu. Artinya Pak Hasbi pasti dilupakan. Nah, lalu kita berhitung. Kalau muncul pertanyaan berikutnya adalah gimana kalau Pak Rano misalnya kira-kira ngambil Rizky Natakusuma sebagai wakil gitu. Nah, ini sebenarnya bahasan menarik lainnya kira-kira begitu. Tetapi kalau berbicara potensi garapan suara, saya melihat bahwa keuntungan terbesarnya masih ada di Bu Airin. Nah, karena ketika Pak Rano ngambil Rizky Natakusuma, beliau masih harus menggarap wilayah Pandeglang dengan Lebak, anggaplah kira-kira kelar, kira-kira begitu. Nah, tapi kan wilayah Kabupaten Serang dia tidak bisa kuasai full gitu. Karena ini kan punya kekuatan tersendiri nih, gitu loh. Nah, yang gitu loh. Dimana juga
kita belum tahu nanti keberpihakan di kota Cilegon, di kota Serang yang memang heterogen. Nah, bagaimana ini cara bermain dengan kampanye yang sangat kreatif di wilayah-wilayah ini. Gitu. Dan kalau kita lihat Banten, daerah manapun gitu, baik itu di provinsi begitu ya, termasuk nasional, bahwa pusat dari dinamika politik itu juga ditentukan oleh ibu kotanya begitu ya. Dan kita tahu bahwa Banten ibu kotanya kota Serang. Betul. Menarik mungkin kita membaca bahwa kota Serang hari ini misalnya, kita tahu Pak Saprudin dan Pak Subadri begitu ya. Yeah. Dan seperti apa Anda juga melihat kota Serang yang mungkin saya yakin ini bisa mempengaruhi peta pilgub di Banten. Apakah ada potensi bahwa petahana ini akan saling berhadapan kembali lagi, atau kepuasan publik akan seperti apa terhadap pemerintahan yang Saprudin Subadri sekarang? Iya, membahas kota Serang ini menariknya. Itu ya. Nah, menariknya karena ada wali kota dan wakil wali kota merupakan pimpinan partai wilayah gitu ya, di partai yang berbeda. Pak wali kota Pak Saprudin kalau nggak salah saya ketua DPW PAN Provinsi Banten ya. Lalu ada Pak Subadri yang memang jadi jadi ketua DPW P3 gitu. Nah, ini merupakan dua partai Islam nih. Dua partai Islam yang menurut saya ini perpaduan yang sangat luar biasa lah, dua orang ini gitu. Artinya saya mengikuti betul Pilkada Kota Serang, di mana memang dua orang ini menjawab harapan besar masyarakat gitu ya. Saya bilang tadi, mohon maaf kalau dengan tidak mengurangi rasa hormat, artinya dua orang ini mampu mematahkan dominasi satu keluarga besar gitu loh. Nah, ini the people power kalau bahasa kita di seperti itu. Keinginan masyarakat gitu dengan keterbatasan dana, cara berkampanye yang kreatif dan segala macam, akhirnya masyarakat menjatuhkan pilihan di mereka. Nah, tapi kan akhir-akhir ini juga karena saya sering mengamati media di Banten, kira-kira begitu ya gitu ya. Nah, kan sudah saya tidak tahu, tapi mudah-mudahan ini hanya rumor, kira-kira begitu. Nah, muncul mungkin ketidakharmonisan atau ketidaksamaan gagasan visi misi bagaimana. Jadi menjadi rahasia publik. Nah, nah ini Ayadi yang lebih tahu bagaimana membawa Kota Serang ke arah yang lebih baik, kira-kira begitu. Nah, dari kita juga melihat bahwa terus menganalisa, kita dapat laporan dari teman-teman yang ada di Kota Serang gitu, di mana posisinya bahwa kemungkinan besar menurut feeling kita begitu ya, di LSI kita analisa, dua petahana ini akan saling berhadapan dengan Kota Serang begitu loh. Nah, ini kalau kita korelasikan kaitannya kepada pilgub, memang apakah nanti pilgub akan berkaitan juga dengan perhelatan Pilkada Kota Serang, memang koalisi menjadi penentu, memang begitu ya, koalisi menjadi penentu. Kalau misalnya kayak pileg ditentukan mungkin oleh kota efeknya pilpres begitu ya. Nah, ini Pilkada Kota Serang mungkin akan sedikit ditentukan oleh koalisi dari partai koalisi di pilgubnya begitu. Nah, karena kan ini kerjanya harus bersinergi. Kalau enggak ya berarti ini adalah dua wilayah yang terpisah begitu. Nah, tapi saya melihat memang PAN sendiri sekarang sudah, kalau kita lihat secara nasional, menggait potensi-potensi anak muda yang sangat luar biasa gitu ya. Banyak artis-artis cerdas masuk ke partai PAN begitu. Nah, tetapi juga P3 juga tidak bisa dipungkiri, saya melihat gairah dan giroh perjuangan P3 Provinsi Banten ini seperti nyawanya bertambah 2 kali lipatnya gitu. Semenjak pergantian ketua umum gitu ya, dari Pak Suarso Monoarfa ke Pak Muhammad Mardiono, yang mana memang kita tahu bersama Pak Mardiono merupakan orang yang berasal dari Banten gitu ya. Nah, ini punya kekuatan yang cukup luar biasa menurut saya P3 di Banten, dan ini pertaruhan buat Pak Subadri mungkin ya sebagai ketua DPW, bagaimana meningkatkan suara P3 di Provinsi Banten, terutama Kota Serang, yang beliau punya kepentingan mungkin ya untuk bagaimana nanti maju di Kota Serang dengan koalisi yang tidak gemuk begitu. Nah, itu yang mungkin menjadi kunci untuk Kota Serang begitu. Ya. Dan andai ini di politik kan boleh memprediksi, karena apapun bisa terjadi kan. Jika berpisah kemudian Pak Saprudin dan Pak Subadri harus berhadapan, maka tentu posisi wakil juga bakal menentukan ya. Iya, betul. Dan kalau kita lihat dari dari peta
peta partai sekarang nih, itu kan Kota Serang dipegang Gerindra gitu ya. Gerindra lalu masih ada Golkar dan PKS. Dan menarik juga kalau kita bahas kemana PKS, apakah akan jika ini berpisah ya, atau akan mengusung kader sendiri seperti di Cilegon gitu. Nah, ini juga spekulasi yang muncul di Kota Serang. Ali juga melihatnya bahwa artinya dua orang ini berpisah, maka kepuasan publik terhadap petahana juga akan terbelah kan ini. Dan seperti apa Alvin? Iya, nah ini berbicara koalisi Kota Serang gitu ya, gitu. Nah saya melihat bahwa kalau di dalam survei biasanya kita lakukan di LSI TDJA itu kita pasti ukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja dari kepala daerah dan wakil kepala daerah begitu. Sebenarnya sih kalau tadi statement Ayadi apakah akan terpisah, sebenarnya tidak, tapi mereka ini punya captive pemilihnya. Artinya ya saya mungkin sebagai rakyat biasa puas terhadap kinerja Ayadi sebagai wali kota, nah tapi bisa persepsi saya tuh bisa tidak puas terhadap kerja wakil wali kota begitu. Nah itu pertanyaan terpisah gitu. Nah itu di hasil survei kita bisa breakdown, kita bisa buat menjadi satu strategi pemenangan pendampingan kandidat begitu. Nah saya berbicara 3 partai yang Ayah disebutkan tadi memimpin parlemen di Kota Serang, ada Gerindra, Golkar, dan PKS dan Nasdem ya. Dan Nasdem 4 ya. Nasdem. Nah saya melihat memang posisinya kemungkinan kalau melihat potensi calon wali kota yang memungkinkan memunculkan kandidat sih menurut saya sepertinya ada potensi di Partai Golkar yang mungkin muncul poros baru ya, muncul poros baru untuk bertarung dengan Pak Saprudin, Pak Subadri begitu. Nah tapi ketika saya melihat bahwa dari PKS sampai hari ini mungkin belum muncul ada kandidat-kandidat calon wali kota. Nah begitu juga dengan Gerindra, begitu juga dengan Nasdem, kira-kira begitulah. Nah ya mungkin 3 partai ini mungkin ya kemungkinan ke depan terus akan bagaimana mengasah grassroots, bertarung di pileg sehingga berbicara banyak di pilwali Kota Serang. Tapi ini unik nih menurut saya, ketika memang kalau seandainya Gerindra, Nasdem, dan PKS itu berpisah gitu ya, ada di masing satu-satu begitu kira-kira ini akan menjadi pertarungan yang sangat menarik gitu. Ramai nih ya. Nah, ramai. Tapi memang ketika memang nanti anggaplah ya Gerindra dengan PKS bisa berkoalisi, lalu ada di satu kandidat, baik Pak Saprudin, Pak Subadri atau satu kandidat Golkar lainnya, atau justru kebalikannya ada Nasdem dengan PKS atau Nasdem dengan Gerindra, ini akan menjadi satu kekuatan yang pastinya berbeda secara ukuran gitu lah gitu. Dan pilkada Kota Serang bakal seru gitu ya, bisa perang bintang istilahnya gitu ya. Menurut saya akan rame akan rame, tetapi sepertinya sampai hari ini memang pertarungan saya masih melihat ada di 2 orang, ya ada di Pak Saprudin dan Pak Subadri. Sepertinya agak sulit kalau menggeser di situ, kecuali muncul mungkin tokoh birokrasi yang per hari ini juga kita belum melihat begitu, ada birokrasi yang memang tiba-tiba muncul begitu lah gitu loh, karena memang kita melihat masih ada di 2 tokoh ini begitu. Jadi jadi kalau saya jadi ingin cepatan mau pilkada gitu. Karena kita tahu bahwa apalagi Kota Serang kemarin jadi sempat ramai di media sosial terkait dengan ibu kota provinsi yang dianggap mirip ibu kota kecamatan, dan ini saya pikir salah satu bagian yang menarik menjelang tahun politik. Iya, benar. Tapi apapun itu, semoga ya tentu harapan saya terutama sebagai warga Kota Serang dan warga Banten berharap bahwa yang dihasilkan dari pemilu serentak nanti adalah wakil-wakil rakyat yang mampu memperjuangkan, merealisasikan harapan masyarakatnya. Dan mudah-mudahan juga nanti Ari juga di surveinya mampu menangkap apa aspirasi masyarakat Banten dan Kota Serang. Jadi makasih banyak. Terima kasih sudah datang dari Jakarta ke sini. Siap. Saya kehormatan. Sukses selalu dan mudah-mudahan kita ketemu gitu ya. Amin. Insya Allah ya. Ketemu di lapangan. Tergantung instruksi ayah. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya selalu sehat ya.
dan sukses salam buat keluarga. Yap, makasih ya. Sama-sama. Baiklah, itulah podcast kita kali ini dengan manajer strategi LSI Denny JA Astaryadi Kurniawan. SEMM ya nih. Udah. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.